Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Mukti Kumoro, NIM F1E1190076. Pada video kali ini, saya akan membuat basis data tentang pemesanan tiket pesawat menggunakan Microsoft Access 2016. Dan ini merupakan IR diagram dari database yang akan kita buat. Yang pertama yaitu ada tabel pemesanan, kemudian ada tabel pembeli, kemudian yang ketiga ada tabel rute, dan ada tabel pesawat. Yang pertama kali yaitu kita buka dulu aplikasi Microsoft Access-nya, kemudian kita pilih blank database, kemudian kita ganti nama menjadi tiket pesawat. Setelah itu kita pilih create. Kemudian yang pertama kali yaitu kita buat tabel yang pertama, kita klik design view. Setelah itu kita ketikkan nama tabel yang akan kita buat, yaitu yang pertama tabel pesawat. Setelah itu kita buat file primary key-nya yaitu kode pesawat, tipe datanya yaitu short text, kemudian file size-nya yaitu 3. Field yang kedua yaitu nama maskapai, kemudian tipe datanya yaitu short text, dan file size-nya yaitu 20. Dan yang file yang ketiga yaitu kelas, kemudian tipe datanya kita pilih lookup wizard. Mengapa? Sebab pada bagian kelas hanya kita bisa isi dengan dua pilihan, yaitu kelas ekonomi dan kelas bisnis. Kita pilih yang bawah. Nah, di sini kita isikan apa value yang akan kita isikan atau nilai yang akan kita masukkan ke dalam tabel nantinya. Yang pertama kita buat ekonomi, kemudian yang kedua yaitu bisnis, kemudian finish. Setelah itu kita save, kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru, yaitu yang kedua tabel pembeli. Kita klik design view, kemudian kita ketikkan nama tabelnya. Dan kita klik OK. Setelah itu kita buat filenya. Yang pertama yaitu primary key-nya ID pembeli, kemudian tipe datanya yaitu short text, dan file size-nya adalah 5. Kemudian file selanjutnya yaitu nama pembeli. Kemudian tipe datanya yaitu short text, dan file size-nya yaitu kita buat 20. Selanjutnya file yang terakhir yaitu nomor HP, dan tipe datanya short text. Kemudian kita pilih file size-nya yaitu 12, sebab nomor HP maksimalnya yaitu 12 digit. Setelah itu kita klik save. Kemudian kita buat tabel yang ketiga, yaitu tabel rute. Kemudian kita buat primary key-nya yaitu kode rute dengan tipe data short text, dan file size-nya kita buat 5 aja cukup. File yang kedua yaitu rute, kemudian tipe datanya short text, dan file size-nya yaitu kita buat 20.
Setelah itu yang terakhir yaitu adalah file harga, di mana ini merupakan harga normal yang akan kita gunakan untuk menentukan harga tiket pada query yang akan nanti kita buat. Nah, ini harga kita buat tipe datanya currency atau mata uang. Setelah itu kita save. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel yang terakhir, yaitu tabel pemesanan tiket pesawat. Kita klik tabel, kemudian kita pilih design view, kita beri nama pemesanan dan kita klik OK. Nah, pada tabel pemesanan ini kita tidak membuat primary key, melainkan isinya merupakan foreign key dari tabel-tabel yang telah kita buat sebelumnya. Nah, tipe datanya kita buat short text, lalu kita hubungkan dengan primary key dari tabel sebelumnya. Ini ID pembeli, kita pilih yang atas, kita pilih tabel pembeli, kemudian next. Nah, kemudian kita masukkan primary key-nya ID pembeli, dan kita masukkan juga ikut sertakan nama pembeli. Nah, ini untuk pengurutannya, kita ingin ascending atau descending. Ascending yaitu dari A sampai Z, dan descending dari Z sampai A. Kemudian ini kita hilangkan checklistnya, kemudian kita klik next, kemudian kita pilih primary key-nya, setelah itu finish, dan ini kita klik no. Kemudian file yang kedua yaitu kode route, merupakan foreign key dari kode route di tabel route. Tipe datanya kita buat short text, kemudian kita lookup wizard atau kita hubungkan ke primary key-nya, dan klik next. Kemudian kita pilih tabel route, klik next. Kemudian kita pilih file apa saja pada tabel route yang ingin kita masukkan, dan klik next. Kemudian kita susun, kita ingin ascending atau descending, kita buat ascending saja semuanya, klik next. Kemudian kita hilangkan checklistnya, klik next. Kemudian kita pilih primary key-nya kode route, dan finish. Kemudian file yang ketiga yaitu kode pesawat, merupakan foreign key dari kode pesawat yang ada pada tabel pesawat. Dan tipe datanya kita buat short text, kemudian kita hubungkan menggunakan lookup wizard seperti sebelumnya. Kita klik next, kemudian kita pilih tabelnya, tabel pesawat. Setelah itu kita pilih file apa saja pada tabel pesawat yang ingin kita tampilkan nantinya. Kita klik next. Setelah itu ini untuk menentukan susunan datanya, kita buat ascending saja semuanya. Kemudian next, kita hilangkan checklistnya, kemudian next, kita pilih primary key-nya, next, finish. File yang ketiga yaitu tanggal berangkat atau tanggal keberangkatan dari tiket yang ingin dipesan. Kemudian kita tipe datanya kita pilih date atau time, formatnya kita pilih medium date. Setelah itu kita buat file yang keempat, waktu keberangkatan atau waktu berangkat. Kemudian tipe datanya kita buat date atau time juga. Kemudian formatnya kita pilih short time. Kemudian file yang terakhir yaitu waktu sampai, tipe datanya kita buat date atau time. Kemudian formatnya kita pilih short time. Dan kita save. Nah, semua tabel telah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan mengisi record pada masing-masing tabel dengan cara kita klik kanan, kemudian ke data set view. Nah, pada bagian pengisian tabel saya percepat. Nah, itu terlihat pada bagian kelas. Di situ kita bisa memilih dua data yaitu ekonomi maupun bisnis, sesuai dengan lookup wizard yang telah kita buat sebelumnya pada tabel pesawat.
Nah, pada bagian tabel pemesanan ini kita hanya perlu memilih data dari tabel yang telah kita hubungkan sebelumnya melalui lookup wizard. Nah, ini contohnya kode rute, kemudian ada kode pesawat. Tuh, kita hanya tinggal memilih data yang telah kita hubungkan sebelumnya. Setelah selesai mengisi data, kemudian kita akan membuat relationship dari keseluruhan tabel. Pertama kita close all dulu, tutup semuanya. Kemudian kita ke database tool. Kemudian kita pilih relationship. Nah, pada bagian ini, pada tabelnya kita blok semua atau kita pilih semua. Kemudian kita klik add. Setelah itu kita close. Cara pembuatannya yaitu ini pada foreign key ID pembeli kita tarik, kemudian kita tujukan kepada primary key ID pembeli dan kita checklist semuanya. Ini adalah hubungannya one to many. Setelah itu kode rute kita lakukan hal yang sama, kemudian kita checklist, kemudian create. Setelah itu yang terakhir kode pesawat kita hubungkan tabel pesawat. Ini kode pesawat. Setelah itu kita create, kemudian kita rapikan agar enak dilihat. Nah, ini adalah relationship dari keseluruhan tabel. Setelah itu kita akan membuat query sederhana dari keseluruhan tabel. Kita klik create, kemudian query design. Nah, ini kita munculkan dulu tabel-tabelnya dari tabel yang telah kita buat. Kita pilih semua, kemudian klik add. Nah, kita rapikan dulu. Fungsi query ini sendiri adalah untuk menghubungkan beberapa data menjadi satu tabel. Nah, ini kita susun dari kiri ke kanan. Kita pilih file-filenya yang akan kita masukkan dengan cara klik 2 kali pada file yang ingin kita masukkan. Pertama yaitu kita ingin memasukkan ID pembeli, kemudian nama pembelinya, kemudian kode rutenya, kemudian rutenya, asal dan tujuannya, dan kode pesawat, nama maskapainya, setelah itu kelas, setelah itu tanggal berangkat, kemudian waktu berangkat dan waktu sampai. File terakhir di query ini yaitu saya akan membuat harga tiket, di mana kondisi harga tiket ini dipengaruhi oleh kelas pesawat yang kita pilih. Jika kelas yang kita pilih adalah ekonomi, maka harganya sesuai dengan harga normal. Namun jika yang kita pilih adalah kelas bisnis, maka harganya 2 kali lipat dari harga normal. Caranya yaitu kita klik builder, kemudian kita ketikkan rumusnya atau kondisinya. Nah, ini yang pertama kita buat harga tiket (2) spasi if atau jika, kemudian kita masukkan ekspresinya atau kondisinya, kita masukkan tabelnya, kelas. Nah, nantinya jika kelas sama dengan bisnis, maka harga dikali 2.
kita kalikan 2. Namun jika harga tidak sama dengan bisnis, nah selain bisnis yaitu ekonomi, maka harga dikali 1 atau harga sesuai dengan harga normal. Ini kita kalikan 1, kemudian tutup kurung. Nah, ini adalah keseluruhannya. Setelah itu kita klik OK, kemudian kita simpan query-nya, kita klik save, kemudian kita beri nama Q tiket pemesanan atau query tiket pemesanan. Setelah itu kita jalankan, klik run. Nah, ini adalah tabel query sederhana yang telah kita buat sebelumnya. Di sini ID pembeli bisa kita ubah 02, maka nama pembeli akan otomatis berganti sesuai data yang telah kita tentukan. Begitu juga dengan kode rute dan juga dengan kode pesawat. Nah, harga tiket ini adalah kondisi yang telah kita buat sebelumnya, yang telah kita buat rumusnya tadi. Jika kelas kita ubah menjadi bisnis, maka harga tiket akan 2 kali lipat dari harga ekonomi atau harga normal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.